Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok 1 mata kuliah dasar-dasar logika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang materi sejarah logika tradisional dan logika modern. Bagaimana selanjutnya? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami mengenai materi logika tradisional dan modern. Di sini izinkan kami perkenalan dulu. Nama saya Andi Saiba. Nama saya Cindy Mani Sadin. Nama saya Anissa Nusantia Zahra. Nama saya Abdul Binanda. Baik, di sini saya akan membawa materi yang pertama, yaitu mengenai tentang analisis logika tradisional. Logika tradisional merujuk pada pendekatan logika yang telah ada sejak zaman kuno, seperti logika Aristoteles. Logika tradisional berfokus pada penalaran, deduktif, dan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk membangun argumen yang valid. Logika modern di sini adalah pendekatan yang luas dan mencakup berbagai aliran logika yang berkembang pada abad ke-19. Logika modern mencakup logika matematika, logika simbolik, logika fuzzi, dan logika non-klasik lainnya. Pendekatan ini lebih terkait dengan menggunakan simbol-simbol dan alat matematika untuk menganalisis dan memodelkan argumen. Langkah-langkah solusinya, yang pertama yaitu memahami logika tradisional, mempelajari prinsip-prinsip logika tradisional seperti hukum identitas, hukum non-kontradiksi, dan hukum pengecualian tengah. Pahami bagaimana logika tradisional digunakan dalam penalaran deduktif. Dan yang kedua, memahami logika modern, mempelajari berbagai aliran logika modern seperti logika proporsional, logika logika prediktif, dan logika fuzzi dengan simbol-simbol alat matematika dan menganalisis argumen yang modern. Dan yang selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Cindy Mani Sadin. Baik, sejarah logika tradisional merujuk pada perkembangan dan evolusi logika sejak zaman kuno hingga abad ke-19 yang memiliki akar yang kuat dalam pemikiran filosofis dan penalaran deduktif. 1. Logika di zaman kuno. Logika tradisional berpengaruh kuat dalam pemikiran Yunani kuno seperti halnya pada Aristoteles. Aristoteles mengembangkan sistem logika yang dikenal sebagai logika Aristoteles atau logika silogisme yang berfokus pada penalaran deduktif dan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk membangun argumen yang valid. 2. Logika di zaman pertengahan. Pada abad pertengahan, logika Aristoteles menjadi dasar bagi pemikiran dan penalaran di kalangan para teolog dan filsuf yang digunakan untuk membangun argumen dalam bidang teologi dan filsafat. Peter Abelard adalah salah satu tokoh pada masa ini yang mengembangkan metode analisis logika yang lebih sistematis. 3. Logika di zaman modern awal. Pada abad ke-17 dan ke-18, logika tradisional mengalami perkembangan yang signifikan. René Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang logika yang mengembangkan konsep-konsep baru dalam logika seperti logika proposisional dan logika predikat. 4. Logika formal. Pada abad ke-19, logika formal menjadi fokus utama dalam perkembangan logika tradisional. Logika formal menggunakan simbol-simbol dan alat matematika untuk menganalisis dan memodelkan argumen. Contoh tokohnya adalah George Boole dan Auguste de Morgan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan meneruskan dari Cindy Sadin. Pertama, penjelasan sejarah logika modern merujuk pada perkembangan dan evolusi logika. Setelah abad ke-19, logika modern mencakup berbagai aliran logika simbol yang menggunakan simbol-simbol dan alat matematika untuk menganalisis dan memodelkan argumen. Logika matematika. Pada abad ke-19, perkembangan matematika modern memainkan peran penting dalam pengembangan logika modern. George Boole, seorang matematikawan Inggris, memperkenalkan aljabar Boolean yang menjadi dasar bagi logika profesional. Kemudian Gottlob Frege, seorang filsuf dan matematika Jerman, mengembangkan logika predikat yang lebih kompleks. Logika simbolik. Pada awal abad ke-20, logika simbolik menjadi fokus utama dalam pengembangan logika modern. Logika Paulus. Pada tahun 1965,
Lord Wizard, seorang ilmuwan komputer dari Amerika Serikat, memperkenalkan konsep logika false. Logika false memungkinkan penggunaan nilai keanggotaan yang tidak hanya terbatas pada nilai biner benar atau salahnya, tapi juga mencakup nilai-nilai di antara keduanya. Logika non-klasik, selain logika false, logika modern juga mencakup berbagai aliran logika non-klasik lainnya. Contohnya, seperti logika temporal yang digunakan untuk menganalisis perubahan waktu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aziza. Logika tradisional dan logika modern adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mempelajari dan menerapkan logika. Logika tradisional berfokus pada penalaran deduktif dan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan logika modern mencakup berbagai aliran logika yang menggunakan simbol-simbol dan alat-alat matematika untuk menganalisis dan memodelkan argumen. Sejarah logika tradisional dimulai dengan perkembangan logika Aristoteles di zaman kuno. Kemudian, logika ini menjadi dasar bagi pemikiran dan penalaran di zaman pertengahan. Pada zaman modern awal, logika mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan, termasuk pengembangan logika proporsional dan logika predikat pada abad ke-19. Logika formal menjadi fokus utama dalam pengembangan logika tradisional. Sejarah logika modern dimulai dengan perkembangan logika matematika pada abad ke-19 yang melibatkan penggunaan aljabar Boolean dan logika predikat. Yang melibatkan pada awal abad ke-20, logika simbolik menjadi fokus utama dalam pengembangan logika modern. Kemudian, logika fuzi diperkenalkan pada tahun 1965 yang memungkinkan penggunaan nilai keanggotaan yang tidak hanya biner. Selain itu, logika modern juga mencakup berbagai aliran logika non-klasik seperti logika temporal, logika epistemik, dan logika deductif. Baik, sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.